Bayangkan ini, di tengah malam kelam 30 September 1965, 7 jenderal menjadi target operasi rahasia yang akan mengubah wajah Indonesia. Darah tumpah, kekuasaan bergeser, dan sebuah tragedi nasional tercatat dalam buku sejarah. Tetapi, ada satu sosok yang justru luput dari daftar maut itu, Jenderal Soeharto, Pangkostrat. Apakah ini sekadar kebetulan, atau justru bagian dari skenario yang dirancang dengan presisi? Pertanyaan itu bukan muncul dari sembarang orang. Nyonya Dewi Soekarno, istri mendiang Presiden Soekarno, dalam surat terbukanya kepada Soeharto, mengungkapkan 3 fakta yang menurutnya memiliki logika kuat. Soeharto terlibat, atau setidaknya mengetahui, rencana G30S. Jangan kemana-mana, karena yang akan Anda dengar mungkin mengubah cara Anda melihat sejarah Indonesia. Tekan tombol subscribe sekarang, nyalakan loncengnya, dan kita bongkar faktanya bersama. Fakta pertama, nama yang hilang dari daftar maut. Bagi Dewi Soekarno, kejanggalan ini terlalu mencolok untuk diabaikan. Mengapa nama Jenderal Soeharto tidak termasuk dalam daftar target G30S? Dalam logika militer, apalagi di tubuh Angkatan Darat tahun 1965. Ini adalah pertanyaan besar. Struktur komando saat itu jelas. Jika Kepala Staf Angkatan Darat berhalangan atau tidak ada, maka otomatis Pangkostrat, dalam hal ini Soeharto, akan naik menjadi pejabat pengganti. Artinya, jika benar tujuan G30S adalah menyingkirkan pimpinan puncak Angkatan Darat demi mengamankan posisi politik mereka, membunuh KSAD Yani tetapi membiarkan Pangkostrat tetap hidup, adalah seperti membuang anak tangga pertama, namun membiarkan tangga berikutnya tetap kokoh berdiri. Hasilnya, pengganti resmi tetap bisa mengambil alih komando dan mengendalikan seluruh kekuatan militer. Itu bukan kelalaian, itu keputusan yang disengaja. Argumen pembela Soeharto bahwa pimpinan G30S tidak tahu alamat rumahnya terdengar rapuh, bahkan absurd. Dewi menanggapinya dengan sinis, menyebut alasan itu hanya asbun, asal bunyi. Fakta hubungan personal sulit disangkal. Kolonel Abdul Latif, salah satu otak G30S, adalah sahabat dekat keluarga Soeharto. Mereka kerap berbincang di rumah Soeharto, hubungan yang cukup akrab untuk saling tahu detail kehidupan pribadi. Bukan hanya Latif, Letkol Untung, Komandan Cakrabirawa yang memimpin penculikan para jenderal, juga pernah menjadi anak buah Soeharto ketika keduanya berdinas di divisi Diponegoro. Kedekatan personal ini membentuk lingkar pertemanan dan jaringan profesional yang sulit mempercayai bahwa mereka tidak tahu alamat atau tidak menganggap Soeharto relevan dalam daftar target. Jika benar G30S lahir dari perwira-perwira Angkatan Darat yang memahami betul tata aturan internal, maka mereka juga pasti sadar bahwa melewati nama Soeharto dalam operasi itu berarti memberi peluang bagi seseorang yang secara struktural dan politis mampu mengambil alih kekuasaan pasca aksi. Pertanyaannya, apakah itu murni kelalaian atau justru bagian dari permainan yang lebih rumit, di mana Soeharto bukan korban, melainkan pemain yang diam-diam diuntungkan? Fakta kedua, pertemuan sebelum hari H. Dalam kesaksian Dewi Soekarno, detail ini menjadi salah satu titik paling mencurigakan. Beberapa hari sebelum 30 September 1965, bahkan hanya beberapa jam sebelum operasi G30S dilancarkan, Kolonel Abdul Latif, perwira yang kelak menjadi salah satu terdakwa utama, menemui Jenderal Soeharto. Pertemuan itu, menurut Dewi, bukanlah basa-basi antara dua kawan lama. Mereka membicarakan isu serius, keberadaan Dewan Jenderal, dan rencana aksi yang akan dikenal sebagai Gerakan 30 September. Di dunia militer, pembicaraan seperti ini bukan sekadar gosip internal. Ini adalah informasi strategis kelas 1, setara dengan intelijen yang memberitahu bahwa sebuah serangan musuh akan datang. Protokol militer yang baku mengharuskan perwira melaporkan informasi ancaman kepada atasan langsung. Dalam hal ini KSAD Jenderal Ahmad Yani. Fakta bahwa Soeharto tidak melakukannya membuka ruang tanya yang sangat besar. Mengapa? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, Soeharto mungkin menganggap informasi itu tidak serius. Namun, ini sulit diterima mengingat reputasinya sebagai perwira berhati-hati dan sangat sensitif terhadap potensi ancaman. Kedua, ia memang sengaja membiarkan operasi itu berjalan. Entah untuk melihat siapa saja yang terlibat, atau untuk memanfaatkannya demi kepentingan politik pribadi. Kecurigaan ini semakin diperkuat oleh kesaksian Latif sendiri di kemudian hari. Dalam sidang Mamilub, Latif mengaku bahwa salah satu tujuan pertemuannya dengan Soeharto adalah untuk memastikan bahwa sang Pangkostrat memahami rencana tersebut dan tidak menjadi sasaran.
Latif bahkan menyebut Soeharto sudah mengetahui lebih awal tentang operasi ini. Jika kesaksian ini benar, maka diamnya Soeharto bukanlah kelalaian, tetapi keputusan sadar. Dalam logika operasi keamanan, membiarkan rencana seperti ini berjalan tanpa intervensi, sama saja dengan membiarkan bom waktu berdetik. Bom itu memang akhirnya meledak, dan dari runtuhannya, Soeharto justru muncul sebagai pihak yang diuntungkan, mengambil alih komando Angkatan Darat dan, tidak lama kemudian, kekuasaan negara. Pertemuan Prage-30S ini, bagi Dewi Soekarno, adalah bukti kunci bahwa Soeharto tidak berada di posisi tidak tahu-menahu, seperti yang selalu ia klaim. Sebaliknya, ia berada di pusat-pusaran informasi, namun memilih untuk tetap diam. Fakta ketiga, pasukan Rider yang tiba tepat waktu. Tanggal 30 September 1965 sore, Jakarta berada dalam suasana yang tampak normal di permukaan, namun sesungguhnya sedang dipenuhi pergerakan militer yang tidak biasa. Jenderal Soeharto, kala itu menjabat sebagai Pangkostrat, diketahui masih sempat menginspeksi pasukan-pasukan Rider yang baru saja didatangkan dari daerah ke ibu kota. Pasukan Rider bukan unit sembarangan. Mereka adalah pasukan elit dengan kemampuan tempur cepat, terlatih untuk operasi khusus, dan jarang digerakkan tanpa alasan yang jelas. Kehadiran mereka di Jakarta menjelang malam 30 September seharusnya menjadi sinyal peringatan tinggi bagi komando tertinggi Angkatan Darat. Dalam situasi normal, pengerahan pasukan seperti ini memerlukan perintah resmi dan alasan operasional yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang mencurigakan, hanya berselang sekitar 2 jam setelah inspeksi Soeharto, sebagian dari pasukan ini justru bergabung dengan Cakrabirawa, pasukan pengawal presiden, dan unit lain untuk melaksanakan penculikan para jenderal target G30S. Bagi Dewi Soekarno, skenario ini terlalu rapi untuk dianggap kebetulan. Sulit membayangkan bahwa seorang Pangkostrat yang memiliki akses langsung ke laporan intelijen dan mengendalikan jaringan perwira di lapangan tidak mengetahui rencana sebenarnya di balik pergerakan pasukan tersebut. Logika militernya sederhana, jika pasukan elit masuk ke Jakarta dalam jumlah signifikan, apalagi di luar jadwal latihan rutin, Komandan Kostrat pasti diberi laporan detail tentang misi mereka. Apalagi, asisten satu intelijen Kostrat saat itu bekerja langsung di bawah koordinasi Soeharto. Jika memang benar Soeharto tidak tahu-menahu, maka itu berarti ada kelalaian intelijen tingkat fatal. Namun, jika ia tahu dan tetap membiarkan, berarti ada keputusan strategis untuk membiarkan operasi G30S berjalan. Beberapa sejarawan menilai bahwa kedekatan Soeharto dengan beberapa komandan yang terlibat, termasuk Leko Untung, yang pernah menjadi anak buahnya di divisi Diponegoro, menambah lapisan kecurigaan. Hubungan personal ini bisa saja menjadi faktor mengapa pergerakan pasukan Rider tidak dianggap ancaman, atau bahkan sengaja diizinkan demi memanfaatkan momen politik yang akan lahir dari kekacauan. Bagi Dewi, kesimpulannya jelas, pergerakan pasukan Rider yang tepat waktu ini bukanlah insiden biasa. Itu adalah bagian dari rangkaian peristiwa yang menguntungkan Soeharto, yang pada akhirnya mampu menguasai komando militer dalam hitungan jam setelah G30S pecah. Tuntutan pertanggungjawaban. Bagi Dewi Soekarno, pertanyaan tentang keterlibatan Soeharto tidak berhenti pada malam 30 September 1965. Yang jauh lebih gelap adalah gelombang kekerasan yang meledak sesudahnya. Dalam pandangannya, G30S hanyalah pintu pembuka menuju tragedi kemanusiaan terbesar di Indonesia abad ke-20, pembunuhan massal yang merenggut ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan nyawa, dari akhir tahun 1965 hingga setidaknya tahun 1967. Targetnya bukan hanya anggota atau simpatisan PKI, tetapi juga warga sipil biasa yang terperangkap dalam pusaran tuduhan. Perempuan, anak-anak, dan orang-orang yang sama sekali tidak terlibat politik ikut menjadi korban. Kekerasan berlangsung dengan cara yang, menurut banyak kesaksian, sangat sadis, penangkapan tanpa proses hukum, penyiksaan, pemerkosaan, dan eksekusi di luar hukum. Dewi menuding Soeharto sebagai pihak yang bertanggung jawab secara struktural. Sebagai Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban yang dibentuk segera setelah G30S, Soeharto memegang kendali penuh atas operasi militer di seluruh Indonesia. Dengan posisi itu, ia memiliki kekuatan dan kewenangan untuk menghentikan pembantaian. Namun yang terjadi, menurut Dewi, bukan hanya pembiaran, melainkan pengondisian. Kemarahan Dewi semakin dalam ketika mengingat nasib Bung Karno di tahun-tahun terakhirnya. Setelah kekuasaannya dilucuti secara sistematis, Presiden pertama Republik Indonesia itu ditempatkan dalam tahanan rumah di Wisma Yaso. Dalam tahanan, menurut Dewi, Soekarno tidak mendapatkan perawatan medis yang layak,
meskipun kondisi kesehatannya terus memburuk. Bagi Dewi, ini bukan sekadar kelalaian medis, melainkan bentuk pembunuhan perlahan. Cara yang lebih halus namun sama mematikannya dibanding eksekusi fisik. Dalam surat terbukanya, Dewi menegaskan bahwa ia tidak pernah menjadi anggota atau simpatisan PKI. Motivasinya murni, mencari kebenaran sejarah, menuntut akuntabilitas, dan memberi suara bagi mereka yang dibungkam. Ia memandang keberpihakan pada korban tak bersalah sebagai sikap moral universal, sesuatu yang seharusnya melampaui ideologi politik. Bagi Dewi, pembantaian tahun 1965, 1967 bukan hanya noda kelam sejarah Indonesia, melainkan tragedi kemanusiaan yang harus diakui dan dipertanggungjawabkan. Dan dalam pandangannya, Jenderal Soeharto, sebagai pengendali penuh roda kekuasaan militer dan politik kala itu, tidak bisa menghindar dari sorotan utama. Mengapa fakta ini penting untuk dibongkar kembali? Selama lebih dari 3 dekade, Orde Baru membangun tembok narasi tunggal tentang G30S. Melalui film propaganda yang wajib ditonton di sekolah, buku pelajaran sejarah yang dikontrol ketat, hingga pidato resmi negara setiap 1 Oktober, pesan yang ditanamkan sangat jelas. Partai Komunis Indonesia adalah dalang tunggal, dan operasi militer yang menyusul adalah langkah heroik untuk menyelamatkan bangsa. Narasi ini bukan sekadar cerita sejarah, ia menjadi instrumen kekuasaan. Dengan mengunci ingatan kolektif bangsa pada satu versi kebenaran, Orde Baru berhasil menutup rapat pertanyaan-pertanyaan kritis. Siapa saja yang berani mempertanyakan peran Soeharto atau menyebut kemungkinan keterlibatannya, langsung dicap simpatisan PKI, sebuah stigma yang pada masa itu bisa menghancurkan hidup seseorang. Padahal, dokumen-dokumen arsip, kesaksian para pelaku lapangan, dan pernyataan tokoh-tokoh seperti Nyonya Dewi Soekarno menunjukkan bahwa peristiwa ini jauh lebih kompleks. Ada interaksi rumit antara rivalitas internal militer, manuver politik tingkat tinggi, dan dinamika global perang dingin yang membentuk jalannya peristiwa. Fakta-fakta yang diangkat Dewi, mulai dari hubungan personal Soeharto dengan tokoh G30S, pertemuan-pertemuan menjelang aksi, hingga keterlibatan pasukan di bawah komandonya, adalah potongan puzzle yang selama ini sengaja diabaikan dari versi resmi. Jika potongan-potongan ini diuji secara terbuka dan ilmiah, ia berpotensi merombak pemahaman kita tentang salah satu peristiwa paling menentukan dalam sejarah Indonesia modern. Membongkar kembali fakta-fakta ini bukan soal membuka luka lama semata, melainkan soal memulihkan integritas sejarah. Karena selama narasi dibiarkan hanya milik penguasa, sejarah akan terus menjadi alat legitimasi, bukan cermin kebenaran. Dan ketika kebenaran dikaburkan, keadilan bagi korban, baik mereka yang terbunuh maupun yang hidup dalam stigma, akan selamanya tertunda. Sejarah bukan milik penguasa. Surat terbuka Dewi Soekarno adalah pengingat bahwa sejarah tidak boleh dikunci oleh versi resmi pemerintah. Fakta harus diuji, narasi harus diperdebatkan, dan luka masa lalu harus dihadapi, bukan ditutup rapat. Karena selama pertanyaan-pertanyaan itu belum dijawab, bayang-bayang G30S akan terus menghantui, dan sosok Jenderal Soeharto akan selalu berdiri di persimpangan antara pahlawan dan perancang tragedi. Kalau Anda setuju bahwa sejarah harus jujur, tekan like dan sebarkan video ini. Tulis di komentar, menurut Anda, apakah ini kebetulan atau skenario? Dan jangan lupa, subscribe untuk konten investigasi sejarah berikutnya.